Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara kaya dan fakir itu yang asli hanya di hati. Kamu kaya apa fakir? Kalau kamu, hati kamu qanaah menerima apa yang ada, dikayakan oleh Allah. Yang jadikan kamu fakir itu kamu enggak menerima apa adanya. Gerangsang, serba kurang. Setiap orang ditanya mesti fakir tapi. Apa harus hidup ini punya uang? Nyatanya anak-anak kecil gak punya uang ya aman-aman aja. Orang tua yang renta-renta, yang sakit bertahun-tahun di atas ranjangnya juga aman-aman saja. Apa harus? Jadi pada dasarnya fakir dan kaya itu sampai di mana hati kita? Bila hati kita ini berujuk ke Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima apa yang ada, tidak pernah berkeinginan sesuatu yang belum ada, kaya. Jadi yang ada digunakan, apa yang ada ditasarufkan. Jangan berangan-angan yang gak ada. Punya mobil gak? Punya mobil gak? Punya. Mobil kamu apa? 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 Punyanya orang tua. Ya iya dong. Masa punyanya tetangga. Ya punyanya orang tua itu kepunyaanmu. Karena anak itu bila untuk mewarisinya. Punya mobil gak? Ya. Kamu sama ini kayak mana? Punya ini? Ya enggak. Enggak. Rumah kamu? Ini kan hanya sekedar mengakui saja kalau itu mobil dia. Anggap saja itu mobil-mobil yang lewat-lewat di jalan-jalan itu mobil kamu semua. Punya mobil banyak kan? Jadi pada dasarnya tuh kekayaan orang itu diqanaah gitu. Qanaah, menerima, nompo, menerima apa yang ada. Jangan gerangsang. Punya pesawat enggak? Ya punya. Butuh pesawat enggak? Kalau berpergian ke luar negeri butuh. Coba letakkan qanaah di dalam qanaah. Maka tidak ada bedanya antara fakir sama kaya, enggak ada. Apa yang ada itu dinikmati, apa yang ada. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, di mana firman Allah ini ditafsiri oleh Ibnu Abbas, wa asa an taqrabu syai'an fa huwa khairul lakum. Kadang-kadang engkau benci dengan sesuatu, tapi itu baik menurut Allah. Baik menurut kamu yang asli, tapi kamu benci. Ibnu Abbas mengatakan makna daripada syai'an itu adalah fakir. Kadang-kadang orang itu benci dengan kefakiran, padahal fakir itu enak. Gara-gara kamu fakir, kamu gak perlu cuci mobil. Orang-orang yang kaya betul nyuci mobil. Enggak Ustaz. Setidaknya orangnya itu kalau nyuruh pembantu untuk nyuci mobil. Enggak. Nah enggak berarti wes stres. Mobil kotor itu dicuci. Orang fakir itu enak, enggak ada yang perlu dia enggak perlu nyapu rumah, enggak punya rumah. Ya enggak. Rumahnya paling masjid sama musola sama pos kampling, bawah jembatan, enak itu berpikir. Apakah terus kelaparan nggak bisa makan? Enggak, ada.
Nyatanya kamu fakir juga, ini tadi bilangnya fakir, nyatanya makan tidak baik. Nah ya pernah masak? Kapan kamu masak di sini? Kapan dari Bang Korea? Enak jarang fakir itu, pikirannya nggak mikir harta, hatinya plong. Yang dilakukan hanya ibadah saja. Nggak pernah mikir ini, mikir itu. Coba orang kaya, gak enak orang kaya itu. Orang kaya itu pagi-pagi udah mikir nanti ada karyawan 10.000. Pagi-pagi udah sibuk nelpon ini. Mobil di depan rumah ini sampai seperti showroom. Semua mobil ada semua. Pada akhirnya dia repot, mikir bensin, mikir oli, mikir servis, mikir pajak, mikir sembuhan kali. Nah orang kaya di rumahnya banyak. Pada akhirnya sibuk merawat rumah-rumah itu. Mereka bukan mengabdi kepada Allah totalitas juga. Yang diabdikan itu harta benda. Setiap hari itu yang dipikir harta. Pikirannya harta. Ini market yang sana berapa, yang sana berapa, yang sana berapa, yang sana berapa. Ini pikir itu. Ini pikir apa ya? Nah pikir tak dengar kamu sering kaya apa pikir? Pikir, enak pikir. Kenapa itu yang masih nyaman dengan syarat yang ridho, yang ikhlas. Kadang-kadang ada orang fakir nggak ridho, nggak ikhlas. Kalau orang fakir nggak ridho, nggak ikhlas, mengeluh, bisa. Itu ada orangnya Pak Yai. Di dalamnya ada orangnya. Siapa? Orang Lampung udah datang dari 2 hari atau 1 hari kemarin, tapi belum sempat kepindah ke sana. Ada orangnya satu. Tadi saya coba dorong, ada yang ngetok dari dalam. Saya juga baru ingat ada orangnya itu. Dipindah. Iya, ada kan Mbak Sida. Udah dipindah. Iya. Ada orangnya. Suruh pindah. Terus tamunya udah masuk. Belum lagi. Orangnya yang dalam lagi siap-siap pindah. Jadi lebih hebat lagi, kamu kaya, tapi hati kamu ini tuh tidak pernah memandang harta. Kadang-kadang kan ada orang kaya itu bukan menjadi sebuah ketenangan, tapi menjadi kerawatan. Ini kaya yang jelek di sini. Jadi ada orang kaya punya mobil cuci sendiri, supir sendiri, ini ruwet ini. Semestinya kalau orang kaya jangan cuci sendiri, nyuruh orang lain digaji. Jangan disupiri sendiri, nyuruh orang lain juga digaji. Punya rumah di mana-mana, nyuruh orang lain digaji, semuanya dicukupin semua. Dan semestinya kalau rumahnya banyak, jangan ditempati sendiri. Kadang-kadang ada orang-orang kaya ini rumahnya di mana-mana dilanggun kabeh. Stres itu. Kalau di akhirat ini pisahnya lama ini. Karena sesungguhnya orang kaya ini kalau belanja di mall biayanya kan banyak. Nanti kalau nyampe di kasir lama enggak? Lama. Kalau orang fakir beli sikat sama odol saja, jadi di kasir di mall berapa? 15.000 udah selesai. Tapi orang kaya ting belanja 35 keranjang. Wah, lama. Kecuali kalau orang kayanya ini kona. Ya Gus, ana wonge Gus. Nah, terus mau ini gitu. Tidak mau pribadi. Makanya misalkan walaupun kamu kaya,
Jangan letakkan harta di dalam kolbu. Walaupun kamu kaya, jangan letakkan harta di dalam pikiran. Lalu sibuklah dengan kekayaan itu untuk disebar. Sibuklah dengan kekayaan itu untuk digunakan ke orang lain. Jangan pernah kamu kuasai sendiri, nggak bener. Saya punya rumah itu ditempati santri semua. Semua itu yang tidak saya tempati cuma satu kamar. Ditempati semua, ditempati istriku. Jangan pernah menengok-nengokkan. Ada mobil putih Tazarul baru haji rutan. Ada pun nggak dipakai kan urusan dia. Dia disuruh bawa ke dalam. Makanya yang asli antara fakir sama kaya itu enak fakir. Cuma kalau kamu ditakdirkan oleh Allah kaya, maka jangan pernah menggunakan harta itu lalu menjadikan kamu ruwet. Gara-gara kamu kaya tuh, makanannya enak, minumannya enak. Kalau makan di restoran mewah, kamu makan sendiri sama istri kamu dihidangkan semua, lebih pada harganya berganti semua. Salah. Semestinya kalau kamu kurus di waktu fakir, nanti kalau kaya masih kurus. Dulu di waktu fakir 1 hari makan 1 kali, setelah kaya ya 1 kali. Seperti saya ini, dulu saya kurus, sekarang masih kurus. Dulu saya nggak punya uang, sekarang juga masih nggak punya uang. Kamu kira punya uang? Nggak punya uang. Nggak punya uang. Saya setiap hari ini nggak punya uang. Lu kan hari Jumat atau bagi-bagi. Ya tidak ada kalau hari Jumat ada uang gitu, bagi-bagi. Seperti itu terus. Wong ini nanti di jam 8 ada masa murah. Jam 8 ini nanti ada masa murah. Siap-siap dulu. Siap-siap apa? Siap-siap ngaji. Makan nggak usah dipikir. Ini untuk umat semua. Buat rumah. Itu pengen tak buat sekolah semua nanti santri tak pindah. Itu nanti dikosongkan, nggak ada santrinya. Jadi berpikir walaupun kamu kaya, tapi kekayaan kamu untuk orang lain. Silakan Anda beli mobil ya sebanyak-banyaknya. Jenengmu siapa? Kirun. Nanti apa nemu berikan sama Kirun. Oh Irul. Tak kira Kirun. Setiap silaturahim ke tempat teman, nama bisa bagus. Arif punya mobil nggak? Nggak, nanti si Irul kalau ke tempatmu dia dibeli mobil. Mobil Fortuner. Kamu punya mobil nggak? Nggak punya. Pilih kayak orang suka beli fakir. Malah suka Irul, malah suka saya. Masya Allah. Kan wajah fakir, ini wajah kaya. Dibeli terbalik. Kamu kaya nggak mengakui kamu. Silaturahim terus. Silaturahim berparel beli mobil. Beli dong gitu. Tempatnya si Ali, Insyaallah. punya mobil nggak? Nggak punya. Nah ini beli mobil kan. Jadi warnanya selepan nih. Selepan. Dan tempat hiasan disapu. Jadi kalau nyapu itu biar enak. Sapu yang dari mesin itu saya sendiri ya. Jadi orang kaya itu orang kaya tapi
masih seperti fakir. Ya enggak? Makannya masih satu kali, seumpamanya makan 3 kali itu sedikit-sedikit. Paling 1 suap, 2 suap. Rumahnya mewah, tapi jarang kamu tempatin, yang nempatin itu pembantu. Kamu sering itikaf di masjid. Kalau itikaf di masjid dia ngomong satu kerasa. Setiap kali ada orang jamaah di satu sayu. Setiap apa? Woi, paham bro? Ini nuturi kamu. Kamu tadi kan minta pikir. Saya minta tetap marahi saya ajarin cara pikir yang juga. Jadi kamu jangan gunakan uang itu. Jadi setiap subuh itu dihitung uang 100.000. Nanti duhur juga gitu, ngetem di depan 100.000. Nah, kamu itu nyampe pengen beli bakso aja, nggak berani beli bakso pakai uang itu, karena kamu merasa bahwa uang itu miliknya umat, tidak milik kamu. Kamu punya mobil, kamu titip-titipkan tetangga semua. Mobil-mobilnya tetangga itu BMW, apa yang mewah-mewah itu. Kamu sendiri nggak punya mobil, di rumah kamu nggak punya mobil. Kamu kalau pergi kadang-kadang jalan kaki. Mbak Amrul, awalnya caranya pergi. Pengen makan, perutnya lapar banget. Pergi ke warung, tapi warungnya warung itu loh, warung nasi kucing. Paham nasi kucing? Kalau dari mana terus iso meong-meong. Setelah makan meong gitu, namanya nasi kucing. Makannya cuma itu. Cuman pakai bakwan 1, air putih 1. Berapa Pak? 5.000 Mas. Kamu ngambil uang 1 juta. Ini Pak. Pak bro. Itu bayarnya 1 juta, habisnya 5.000. Kamu keluar dari warung jalan kaki. Padahal kamu nggak bawa mobil dan nggak perlu bayar parkir. Tapi kamu ngapain uang parkir? Beri uang 500.000. Pak ini Pak. Masjid turun parkir aku langsung boleh loh. Serasa parkir setino ini. Dan dapat 500.000. Kamu pulang ke rumah, jalan kaki, pakai saya jepit wali, sisi talian rupiah. Malah tadi kan kamu kesana parkir kan? Bajunya cuma 2. Yang 1 dijemur, yang 1 dipakai. Bisa seperti itu lagi. Rumah kamu mewah tapi rumah menantu, rumah istri. Semuanya ada tapi untuk orang lain. Kalau perlu di depan rumahmu itu ada restoran mewah untuk orang-orang yang lalu-lalang lewat. Silakan makan, ambil prasmanan. Bangun masjid mewah, semua masjid ada prasmanannya semua. Jadi kalau ada orang jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada makanan semua. Ingin dia, saya itu yang asli pengennya itu dapur itu sampai masjid. Jadi sekali jamaah makan, sekali jamaah makan, tak jamin bentukmu orang malah fakir, makan terus. Gitu kan. Jadi keutamaan orang fakir sama orang kaya itu enak orang fakir. Walaupun secara dohir kelihatannya berlimpah ruah harta benda, tapi di dalam kolbumu tidak ada sedikit pun kau mengikat harta itu. Justru orang semacam ini orang yang benar-benar kaya. Sandarmu pernah hilang nggak? Pernah. Ya ini orang fakir. Ciri-ciri orang fakir itu sadarnya hilang itu diingat-ingat terus. Kalau orang kaya sadar hilang nggak apa. Nggak masalah hilang.
tanda hilang. Malah alhamdulillah. Sesungguhnya sedekah yang paling utama itu apabila tangan kanan sedekah, lalu tangan kiri tidak tahu. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Itu sedekah yang utama. Jadi kalau sadar hilang, alhamdulillah. Kalau perlu beli condol-condol yang mewah-mewah. Dalam rangka apa? Biar dicuri orang. Kalau perlu sandarmu masih ada bandolnya, anak tulisannya, silakan ambil, nggak perlu bayar, tidak perlu izin sama saya. Jadi setiap hari beli sandal terus. Kalau perlu di rumah itu ada toko sandal. Jadi setiap hari ke musola itu memang beberapa sandal yang mewah-mewah tujuannya biar dicuri orang. Kira-kira kalau ada orang yang semacam ini dicuri sandalnya bermasalah nggak? Enggak. Kenapa kamu bermasalah? Kere. Kamu itu bermasalah. Neng, taming. Alah, setium. Jem. Jangan bermasalah dengan data. Baju hilang, kere. Baju hilang ya, alhamdulillah. Beli lagi. Ya dicari dulu. Kalau perlu sering-sering sedekah. Kamu kalau bisa, kalau makan jangan sendirian. Orang itu kalau makan sendirian dia kira dikisah sama temen. Jadi dia harus bancaan, temenmu bebel, kamu bebel. Kalau nggak ada temen yang makan, udah nggak usah makan. Nanti aja. Berlatih. Paham? Wajahmu kayak wajah ngantuk. Paham hari? Dengarin ini. Jadi saya tuh pengen santri Al-Mubarak semua kaya tapi fakir. Paham? Semua kaya raya tapi minal fuqara wal masakin. Dilatih sejak dini. Kamu itu ada kotak amal nggak pernah kamu masukin nih. Kalau duitnya 5.000 kok tuh tersisa. Kurang kena jam loro bengi diketok-ketok. Kamu minat stresin. Ya, dengarin ini. Cara untuk sedekah sama saya masukkan itu. Itu kembalinya kan untuk kamu, bukan untuk saya. Semoga hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara pandang kita itu cara pandang ke Allah, jangan cara pandang ke kamu. Cari keberuntungan itu jangan keberuntungan untuk kamu. Cari keberuntungan itu keberuntungan ke orang lain. Membuat toko, silakan Anda membuat toko. Jangan pernah mencari keberuntungan sendiri. Terus Ustaz, toko itu untuk mempermudah tetangga belajar. Biar tetangga kalau belajar juga biar nggak kesana-sana, dekat ke rumahmu. Lalu keuntungan jangan untuk kamu. Apa tadi? Keuntungan jangan untuk kamu. Yang kamu makan itu rizki min haitsu la yahtasib. Yang kamu makan itu rizki yang tidak pernah terduga. Seperti contoh itu undangan tahlilan tonggo. Ya kan? Itu yahtasib. Jangan menggunakan harta-harta hasil kerja jangan. Terus hasil kerja itu sedekahkan saja. Berikan sama Hasan. Biar beli dan jepit. Itu kan. Punya warung untuk orang-orang yang lalu-lalang lewat. Nanti kalau ada keuntungan jangan digunakan untuk orang lain. Lihat nih, Gus. Saya tuh punya toko, nggak pernah saya gunakan itu. Saya ini punya pondok, punya santri. Kalau unang nggak pernah saya gunakan. Sepanjang sejarah hidup saya belum pernah makan uang. Enggak, saya kalau makan itu lebih santri kalau dia makan tunai.
Dilatih mulai sekarang. Saya buat rumah bukan untuk saya, tempati santri semua. Itu rumah itu pakai uang saya sendiri. Bahkan ini tuh banyak yang pakai uang saya sendiri. Pakai uang sendiri sampainya. Rem, apa rem? Kamu kalau pengen tidak terganggu syaitan dan iblis, rem, jangan memanjangkan kuku, bang. Kamu terus panjang kuku terus rem, justru menyerupai orang-orang yang maksiat. Pemain film porno kukunya panjang-panjang, wanitanya. Pemain film-film blue, pemain film seks, ya, perempuan di diskotik, perempuan di tempat-tempat karaoke, itu kukunya panjang. Ini sampai TV, jadi zaman sedang kerasukan iblis dan setan. Setan dan iblis itu menempati kuku. Nanti dipertaruhkan. Sekarang, serai sok, lah, potong. Kamu lu mana ngerti mana? Lu ngerti mana? Jangan memanjangkan kuku. Maksudnya panjang kukunya itu nggak dimau. Kucing. Bapak Iban kami pola. Sing Iban sangat kukunya panjang. Ada kambing kukunya panjang. Sapi kukunya panjang. Nggak ada. Cukup justru kambing sapi lahir langsung pakai sepatu. Saya ya. Itu makhluk yang bagus itu ya memanjangkan kuku langsung. Setelan dari sana aja. Ya manusia ini ya bisa memanjangkan dan bisa memendekkan. Caranya dipotong. Caranya dipotong. Dan rambut itu jangan dipanjangkan. Kecuali kalau kamu bisa merawatnya dengan baik. Kalau nggak bisa merawat dengan baik, jangan. Kenapa Ustaz? Jadi rambutnya panjang, nanti bacok, nanti bedil, nanti setrum, nanti tembak. Wadah coklat nyamuk pintul. Iya. Coklat nyamuk. Diwaktu tawon langsung blubur. Dulu Rasulullah itu seorang sahabat yang gondrong, ayam gondrong. Lalu Rasulullah dahulu, semuanya si fulan itu mau potong rambut, gak boleh jannah. Tentu dia masuk surga. Kenapa seperti itu? Orang itu kalau rambutnya panjang itu rawan sombong. Rawan sombong. Beda dengan perempuan. Perempuan rambut panjang itu bukan rawan sombong. Dia kelihatan cantik. Sebabnya perempuan kalau rambutnya apa itu pelontos itu, sirahnya ketipung, ya ketiplak. Jadi kalau perempuan memanjangkan rambut itu, neng, Masya Allah, cucunya beda dari bujuku. Awas main besok yang suarga tak jadi no buju ini kangen gitu. Amr. Besok perempuan kalau di surga kamu jadikan istri kamu nggak? Kamu pengen punya istri nggak? Di dunia apa di surga? Apa? Manut. Sopo sing ngamen iki kuwi. Misalnya tadi pilihnya pengen fakir, perempuan itu gak ada yang mau fakir hidupnya. Di surga perempuan pengennya juga kaya. Semoga berkah amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah. Al-Fatihah.